Pinjol ilegal kuras rekening sampai bobo, tapi sekarang ada solusinya. Waktu yang tepat adalah saat nggak punya duit. Bukan bunga Citra Lestari, bukan bunga Zainal, tapi bunga yang paling murah. ya. Hai guys, si AA punya channel terbaru loh. Ayo guys, subscribe atau pencet tombol merah di channel Rans Animasi Studio. Like, komen, dan share juga ya guys. Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Presiden aja sampai turun tuh berantas pinjaman online. Oh, pinjaman online. Oh iya, kalau pinjaman online nih isunya lagi marak. Iya, jadi Jangan lu begini mau minjem, lu minjem duit ke gua nih. ceritanya kok jangan ketahuan begitu. Ya. Nanti belakangan itu mah. Lu jangan pinjem ke gua, udah ada pinjaman online. Iya, daripada pinjaman online kan berbahaya. Ya, nggak berbahaya. Nah ini, lu edukasi kurang. Pinjaman online-nya ke yang legal. Kalau yang ilegal berbahaya. Nah, berarti lu kurang paham. Ini Pak Presiden maksudnya. Baik. Nah, ini si Eka juga pernah. Pernah dia. Lu pernah apa? Lu duduk pinjaman online ilegal kena. Dia pernah cerita ke gua. Lu pernah kena. Nah, pinjaman online ilegal? Iya pernah dulu waktu sebelum kerja di sini. Sekarang udah makmur kerja di sini. Dulu kan belum tetap kerjanya gitu. Karena ngerantau jadi buat pinjaman online berapa duit tuh? Berapa cuma agak lupa sih, cuman waktu itu cicilan 6 bulan. Terus? Itu tapi ilegal? Ilegal. Jadi cuma dapat dari SMS doang gitu, terus wah karena mendesak gitu keadaannya, jadi udahlah ambil jalanin aja lah gitu. Berarti kalau ada SMS yang ujuk-ujuk gitu kan, SMS yang ujuk-ujuk, ayo mau pinjam online gini bunga, jangan percaya. Maksudnya kita cek dulu itu tuh terdaftar nggak di OJK, terus terdaftar nggak di Google. Ini pas ini berarti kalau misalnya teman OJK datang ke sini, sekalian aja siapin podcast deh. Ya udah, ntar kita siapin deh. Bikin podcast ini pas. Nah, kalian pasti pernah nggak punya pengalaman pinjam online? Nah sekarang kita biar jelas, ini kebetulan ada teman dari OJK. Nanti kita ngobrol supaya teman-teman juga teredukasi. Lu juga tidak mengulangi. Iya, saya juga. Lu juga nggak memulai. Benar, gua minjem duit ke Ado. Nggak mau, ngapain? Kalau pinjam duit ke gua, ya lu pinjam kok. Lu minjem ke yang pinjaman online, tapi yang legal nggak masalah. Tapi kalau ada yang lebih legal lagi, buat sendiri. Capek nih. Oh itu boleh dipertimbangkan tuh. Bahaya. Iya. Udah siapin podcast sih kalau gitu gua sama ini teman dari OJK. Oke, siap Pak. Oke, hari ini ada Rans Podcast di sini. Kalau banyak yang bilang aku Sultan Andara, tapi hari ini aku ini Sultan Andara kan hanya sebutan pura-pura aja. Ini ada Sultan beneran. Tapi kita lebih akrabnya lagi kita panggil Bro Sultan alias Bro Sul. Iya. Ini dia Bro Sultan. Bro Sultan. Ini teman kita dari OJK. Jadi kita akan ngobrol tentang cara mengajukan pinjaman online yang aman dan nyaman bersama OJK. Nah, namanya Bro Sultan Bestari. Ya. Woi, apa kabar Bro? Baik. Terima kasih udah datang ke Rans Entertainment karena Bro Sultan ini sangat kompeten di bidangnya karena beliau adalah kepala sub bagian penelitian dan juga pengembangan layanan konsumen. Nah, Rans Entertainment kan banyak juga nih subscribers kita atau fans-fansnya Rans yang mungkin lagi kepepet, lagi butuh duit. Kalau misalnya lagi butuh duit, biasanya kan kalian pada minta giveaway. Siapa tahu pas lagi nggak dapat giveaway, tiba-tiba kalian pinjem ke pinjaman online. Nah, ini kita bakalan bahas gimana nih caranya minjem online yang bener, yang legal, yang bukan ilegal, yang supaya kalian juga aman, mental kalian nggak terganggu nantinya. Karena kan banyak berita-berita dan ini juga udah langsung ada atensi dari Pak Presiden langsung ya. Iya. Wah, tapi sebelumnya nih, karena aku perkenalkan Bro Sul ini dari OJK, apa itu OJK biar teman-teman tahu juga nih. Oke, jadi OJK itu ada undang-undangnya nih sebenarnya nih. Siap. Jadi kalau undang-undangnya bilang OJK itu adalah lembaga independen yang bebas dari pihak lain. Terus
tugas fungsi wewenangnya mengawasi, mengatur, memeriksa dan menyidik lembaga jasa keuangan. Kalau lebih gampang ditangkapnya ya, jadi OJK itu adalah badan yang mengawasi industri jasa keuangan. Tuh, badan Itu yang aja. mengawasi industri jasa keuangan. Jadi OJK panjangannya adalah Otoritas Jasa Keuangan. nah, itu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ya kalian siap-siap dipantau gitu. Tapi ini juga kita ngobrolin ke personalnya, ke Iya. individunya. Jadi kan banyak banget ini teman-teman kita ya, apalagi kemarin kan masa pandemi, banyak yang ya penghasilan menurun, keadaan pun juga lagi seret, dan akhirnya banyak yang mengajukan transaksi pinjaman online. Nah, Bro Sul, gimana nih kasih tips ke teman-teman? Sebenarnya gimana sih caranya untuk kita melakukan transaksi pinjaman online yang aman dan nyaman yang sebenarnya? Oke, kebetulan OJK baru ngeluarin jingle. Tapi gue butuh bantuan lo nih bro. Lala, itu bukan jinglenya, itu Mungkin dahsyat. bantuin nge-beatbox boleh? Boleh. Oke. Jadi pinjol, kepelanan. Harus lebih cepat. Jadi Oke. Pinjol, ilegal dan gak beres. Pinjol, ilegal makin tambah stres. Pinjol ilegal kuras rekening sampai bobo. Tapi sekarang ada solusinya. Namanya fintech pendanaan bersama. Nah itu yang legal. Oh. Nah, oke, langsung aja ya. Jadi kalau yang aman Ya. itu harus sama yang legal, fintech yang terdaftar dan berizin OJK. Nah, Kalau di Google pasti udah langsung muncul tuh daftarnya. jadi jangan coba-coba untuk percaya atau minjem di pinjaman online yang ilegal. Betul. Karena nanti kalian susah sendiri, repot sendiri. Tapi sebenarnya kita bisa bedain gimana caranya. Ini pinjaman online yang legal sama ilegal tuh gimana kita bedainnya, Mas? Kalau bedainnya itu satu, yang ilegal pasti nggak terdaftar. Jadi tinggal di Google pun bisa ya. Iya, di Misalnya Google pun bisa. ini gitu namanya misalnya Ya, si A gitu. Ah, ah. Ketik aja di Google. ya, Kalau memang dia sudah terdaftar, dia akan keluar di ya. Google. Tuh. Terus ada asosiasinya juga. Ada asosiasinya juga. Nah kalau misalnya fintech itu gak dimasuk di daftar asosiasinya, berarti kita bisa cek lagi ke OJK apakah terdaftar. Kalau misalnya dua-duanya nggak ada, berarti udah ilegal. Nah, itu dia penting banget. Apalagi kan teman-teman sekarang nih, generasi-generasi yang sekarang yang suka main digital, kalian pasti udah asing banget lah sama pinjaman online. Nah, tapi waktu yang tepat untuk kita mengajukan pinjaman online itu sebenarnya kapan? Waktu yang tepat adalah Saat nggak punya duit. sebetulnya Iya. waktu yang paling tepat adalah saat kita punya duit. Ya. Saat kita punya duit. Kan saat kita punya duit. Karena kalau misalnya kita minjem ke orang atau siapapun, otomatis kita ngambil uang dari masa depan kan, uang diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita nanti nggak ada sebuah gaji atau penghasilan, itu akan menyulitkan kita nantinya Nah, untuk membayarnya. benar. Jadi sebenarnya kalian juga pinjam sesuai dengan kebutuhan, Betul. kemampuan. Karena ya apapun mau minjem di pinjaman online kayak mau pinjem, jangan kan ke online, lu mau minjem duit ke gue juga kalau lu kagak balikin nanti kan kita juga pasti marah gitu. Jadi yang paling penting kita harus meminjam itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Ya. Dan kalau mau pinjem online cari yang legal, yang tadi sudah Mas Bro Sultan kasih tahu, cek aja itu di Google namanya. Misalnya lu mau ke corporate apa nama pinjamannya apa kan Ya. ada pasti. Itu dulu yang paling penting. Jadi jangan nanti lu susah repot. Nah, kalau batas nominal uang yang bisa kita pinjam di pinjaman online itu yang terdaftar di OJK berapa sih? Kalau misalnya ilmu perencanaan keuangan, kita maksimal 30% cicilannya yang kita bayar 30% cicilan. dari penghasilan kita. Oke, misalnya Jadi, contoh nih penghasilan aku 10 juta misalnya. Ya. Berarti gue boleh pinjam 3 juta. Ya, untuk cicilannya. Untuk cicilannya maksudnya untuk mampunya Ya. 3 juta. Jadi supaya nggak besar pasak daripada tiangnya gitu Betul. kan. Jadi kalau misalnya kalian nih gaji-gajinya misalnya 5 juta, ya berarti kalian cari yang angsurannya 1.500.000 Ya. bisanya maksimalnya. Emang sih itu juga ilmu ekonomi juga supaya kalian punya duit gaji 5 juta, ntar lu nyicilin 4 juta mati yang ada gitu. Aduh, Ada satu lagi tapi, Ya. kalau misalnya kita ngajuin pinjaman nggak boleh lebih dari 5 pinjaman online.
Oh, jadi Ya. ada beberapa pinjaman online nih, misalnya nih, si A, si B, pinjaman online A, namanya B, namanya C, tapi kita nggak boleh lebih dari 5. Nggak boleh lebih dari 5. Takutnya orang jadi minjem terus Gali jadinya- lubang tutup lubang. Iya, Bener juga. Nah, itu tuh bener juga sih, kita kalau minjem juga nggak usah terlalu banyak gitu ke orang-orang kan. Iya. Yang ada jadi gali lubang tutup lubang. Tapi kalau misalnya kita mau konsultasi dari cari tahu info seputar pengajuan pinjaman online Iya. ke OJK, itu gimana caranya yang paling jelas supaya kita nggak salah? Paling jelas kita bisa telepon ke 157 Telepon 157 atau WA ke 081 157 157 157. 081 157 157 157. Tiga kali. Oh, gampang. Jadi kalian bisa telepon, bisa WA ke sana, lu tanya, ya tunggu pasti akan ada yang jawab. Iya. Penting banget sih, bener ini karena Pak Presiden aja langsung ini udah arahan banget ya. Karena aduh, ini kasihan juga kalau misalnya kalian tuh terjebak dalam sebuah pinjaman online yang ilegal. Nah, ada nanti wah, data-data kalian kesedot lah, apalah, inilah, itulah. Iya. Dan ini juga nih, apa resiko yang kita dapatkan jika tetap melakukan pinjaman uang di ilegal? Nah, tadi kan aku udah bocorin dikit tuh. Yang paling terburuk dan rata-rata orang terjadi gitu. Iya. Jadi kalau kita pinjam terus ke yang ilegal, itu nggak ada batasannya mereka. Mereka nggak ada kode etik. Waduh. Terus mereka nggak ada yang ngawasin. Waduh. Nah, kalau misalnya yang di legal, mereka dibatasin bisa aksesnya ke kamera. Singkatannya dulu, camilan. Camilan. Ya, camilan. Kamera, mikrofon, sama location. Oh gitu. Ya. Jadi bisa. Cuman boleh 3 itu aja yang dikasih akses. Oh gitu. Ya, tapi kalau misalnya yang ilegal, mereka bisa ngajuin mau ke kontak, ke galeri, ke apa, terus kita okein nggak ngeh gitu ya. Biasanya orang jadi kalau bisa ke hack Iya. gitu ya. Ah. Oh, jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya yang legal itu paling kita di location, Iya. location apalagi mikrofon sama kamera. Oh. Camilan. kamera. Jadi misalnya kita bisa di trace gitu, ada di mana aja. Ya, kamera, mikrofon sama location. Jadi kita nggak bisa kabur supaya kita nggak bisa kabur kan maksudnya. Tapi kalau yang ilegal, handphone kalian, data kalian itu bisa kesedot semuanya, yeah. sampai kontak lah, foto-foto lah, Yeah. terus juga yang lainnya lah. Wah itu makanya jadi jangan sampai sembarangan kita. Ya namanya juga sekarang kan zaman udah teknologinya udah canggih ya. Ya. Makanya jadi kalian harus pinjem tuh di tempat yang legal. Nah, karyawan Rans kebetulan si Eka namanya, dia tuh bukan lagi kena ya, curhat sama gua. Dia kena korban pinjaman online yang ilegal. Nah, cara untuk mengadukannya kemana baiknya, bro? Kalau misalnya yang legal kita ke yang 157 tadi. Oke. Kalau yang ilegal kita bisa ke email waspadainvestasi@ojk.go.id atau info@cyber.polri. Oh, iya. Jadi kayak ada overcheck gitu ya. bisa dilihat di Cyber Polri bisa dilihat. Jadi kalau misalnya kalian juga ada permasalahan yang ilegal itu kalian bisa laporkan juga. Tadi emailnya disebut sama Brosul. Di mana Brosul yang ilegal, bro? Yang ilegal ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Oke. Kalau tengah ke polisi cyber.polri.go.id. Wah, ya tuh bisa. Jadi kalian juga yang ilegal bisa, karena yang ilegal ini mau diberantas. Ya. Mau diberantas oleh Kepolisian Republik Indonesia, cybercrime. Oh, itu karena termasuk cybercrime. Dan Pak Presiden juga udah minta jadi ya laporkan aja, nggak apa-apa. Kalian ya mungkin ada yang sekarang nih yang lagi nonton, aduh anjrit, gue kemarin pinjem online di tempat yang ilegal. Ya udah laporin aja sekarang. Dan buat teman-teman nggak usah ngikutin, nggak usah mengulangi lagi atau nggak usah pinjem yang ilegal gitu. Jadi udah yang legal-legal aja. Tapi ingat, kalau pinjem duit yang legal juga ketentuannya tadi 30% cicilan kita dari jumlah gaji kita. Ya. Jadi nggak bisa lu lebih juga lu. Oke, apa yang ingin disampaikan nih sama Bro Sul buat semuanya masyarakat Indonesia, terutama yang sekarang kan pinjaman online ini lagi marak di mana-mana. Supaya masyarakat itu bisa teredukasi dengan baik cara meminjam pinjaman online yang bijaksana. Oke. Jadi pertama-tama ingat kalau misalnya kita ngajuin pinjaman online, kita harus ngukur diri yang tadi udah disampaikan ya. Jangan sampai pasak lebih besar dari tiang. Lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pasak daripada tiang, betul. Jadi pastikan itu nggak gede-gede minjemnya. Jangan gede-gede minjem, sesuai dengan kemampuan Anda. Ya. Nah, pas sudah tahu kita mau minjem berapa nih, kita pinjam ke yang legal. Jadi harus cek dulu pinjaman online legal apa enggak. Kemudian kalau udah ketemu di aplikasinya, kadang-kadang suka ada yang KW nih. Mereka kayak logonya beda dikit, terus ternyata itu bukan yang legal.
terus namanya dimirip-miripin. Jadi kita harus benar-benar pasti banget itu bukan yang KW. Betul. Cari bener-bener informasi. Aduh, cari yang bener. Iya. Terus terakhir, kita sebagai konsumen yang pinter, yang cerdas, harus nyari bunga yang paling murah tentunya. Bukan bunga Citra Lestari, bukan bunga Zainal, tapi bunga yang paling murah. Ya. Nah, kalau ada masalah, tadi ke 157, ke WA, atau enggak ke Waspada Investasi atau ojk.go.id. Wah, ini benar-benar daging semua nih hari ini ngobrol sama Bro Sul, karena ya anak-anak muda sekarang udah mulai pinjaman online. Tapi ingat juga ya, bahwa pinjaman online semuanya itu nggak ada juga yang ilegal. Itu yang berbahaya buat kalian. Nanti data-database kalian kesedot, repot to the pot. Dan juga kalau mau pinjam online yang legal, kalian bisa cek, udah pasti misalnya pinjaman online-nya Raffi Ahmad. Ini nggak ada ya, tapi contoh kan namanya. Lalu cari di Google ya pasti ada. Ya. Jadi terima kasih buat temanku dari OJK, Bro Sul. Terima kasih sama-sama. Sudah memberikan edukasinya buat teman-teman Rans Entertainment, karena ini pasti yang nonton nih anak-anak muda nih. Ini pasti yang nonton dalam hatinya, iya nih gue baru minjem nih. Anjrit, gue baru minjem nih. Aduh, bener nggak ya, terdaftar nggak ya? Tapi ya udah, kalau misalnya kalian minjem udah kepalang sama yang ilegal, laporin ke Cyber Polri, karena OJK pun mau memberantas itu. Kita pun akan memberantas itu, karena itu sangat membahayakan. Karena zaman sekarang database itu sangat penting kan, privacy juga buat kalian. Jadi kalau kalian mau pinjaman online, cari yang legal. Nanti kalian bisa tanya sekali lagi, kalau misalnya mau tanya-tanya info di 157 Ya. atau 08 157 157 157. Atau mau telepon ke Bro Sul boleh? Ah. Jangan. Nanti bininya marah. Telepon saya aja. Oke, kalau gitu terima kasih.